Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Mahrini Kartikasari, NIM G1D017033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester analisis runtun waktu. Di sini saya melakukan pengambilan data melalui website resmi dari Bank Tabungan Negara Persero, yaitu disingkat dengan BBTN. Nah, di mana data yang saya ambil yaitu dari data mingguan dari tanggal 14 Juni 2020 sampai 5 Juni 2022. Nah, bisa kita lihat dari nilai kurtosisnya pada saham BBTN yaitu sebesar negatif 0,60. Nah, di sini negatif itu artinya grafik lebih landai dari kurva normal. Kita akan mengecek model ARIMA, yaitu pertama dengan memeriksa kesestasioneran data. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar, yaitu di gambar sudah ada output dari time series dari BBTN dan trend analysis plot dari BBTN. Nah, berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa data belum stasioner, maka data tersebut harus distasionerkan terlebih dahulu. Karena dari data harga saham BTN tersebut mengalami penurunan seiring bertambahnya waktu. Nah, pola tersebut menunjukkan adanya pola data tren, sehingga tren ini termasuk dalam time series yang tidak stasioner. Karena data harga saham tidak stasioner, maka perlu dilakukan transformasi untuk menstasionerkannya. Pemeriksaan stasioner berdasarkan varian menggunakan box-chox plot. Nah, kita bisa lihat di gambar hasil outputnya, yaitu, nah dari percobaan plot box-chox ini, yang pertama nilai rundown volume masih bernilai kurang dari 1, yaitu menyebabkan data belum stasioner. Jadi perlu kita lakukan transformasi lagi untuk menentukan kestasioneran datanya. Nah, selanjutnya setelah kita transformasikan, bisa kita lihat output pada gambar, yaitu berdasarkan output di atas dapat dilihat untuk data transformasi sebanyak 1 kali itu dihasilkan rundown value adalah 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner dalam varian. Nah, selanjutnya setelah kita stasionerkan terhadap varian, nah, selanjutnya di sini kita akan stasionerkan terhadap min. Nah, di mana kita akan melakukan pemeriksaan asumsi stasioner dalam min melalui plot ACF atau autocorrelation function. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar di slide. Nah, di sini output atau plot ACF BBTN bergerak turun melambat, menunjukkan bahwa semua data harga saham itu belum stasioner dalam min. Data yang belum stasioner dalam min ini diatasi dengan proses differencing. Setelah kita ketahui bahwa data belum stasioner dalam min, nah kita akan mengatasinya dengan proses differencing, yaitu bisa kita lihat di slide hasil outputnya di atas. Nah, dari hasil output di atas menunjukkan bahwa data harga saham di BBTN itu memiliki fluktuasi yang relatif kecil, serta nilai aktualnya sudah hampir mendekati garis linear. Nah, ini mengindikasi bahwa data sudah stasioner dalam min, akan tetapi sebagian data masih melonjak sangat tinggi dan juga sangat rendah. Nah, selanjutnya di sini sudah stasioner dalam min dan dalam varian. Nah, di sini untuk menduga model ARIMA pada tahapan identifikasi dapat dilihat dari plot ACF dan PACF. Nah, dari data yang sudah stasioner dalam varian dan min. Di plot ACF dan plot PACF di slide. Nah, dari grafik tersebut tampak pada grafik ACF dan PACF menunjukkan cut off. Maka dapat dikatakan model ARIMA yaitu AR dan MA. Terus berdasarkan hasil analisis plot ACF dan PACF, diperoleh model yang memungkinkan adalah yang pertama yaitu ARIMA 0,1,1, ARIMA 101 dan ARIMA 212.
Selanjutnya di sini kita mendapatkan output dari ARIMA 011. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, bisa dilihat di slide, yaitu hasil dari final estimate of parameter, residual, dan modified box pure. Nah, di sini residualnya sudah bersifat acak. Nah, ini dibuktikan dengan indikator box LJUG-nya yang memiliki nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Dengan MS, nilai rendah sebesar 0,0068142. Nah, tetapi kondisi ini invertibilitas ataupun stasioner tidak terpenuhi karena MA-nya lebih besar dari 1. Kita akan melakukan uji signifikan parameter. Nah, dalam model SARIMA, untuk menguji model yang diperoleh tepat atau tidak dapat membandingkan dengan nilai T pada hasil output final estimate of parameter. Dengan T-tabel atau dapat juga menggunakan nilai V-value yang dibandingkan dengan tingkat signifikan atau alfa. Nah, dengan tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05. Jadi apabila nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa parameter pada model tersebut sudah tepat. Berdasarkan output yang diperoleh nilai di atas, nilai p-value dari AR1, MA1 konstantanya kurang dari 0,05. Selanjutnya di sini kita akan memodelkan data. Nah, kita dapat simpulkan bahwa model yang diperoleh sudah tepat atau signifikan. Hasil estimasi parameter pada BBTN ini dapat dilihat dari output di slide, yaitu apabila nilai p-value-nya kurang dari 0,0. Statistik uji berdasarkan final estimate of parameter diperoleh nilai p-value sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat pada slide atau pada tabel, yaitu model yang digunakan yaitu ARIMA 011, ARIMA 101, dan ARIMA 212. Dengan parameter dan p-value bisa dilihat di slide. Uji yang digunakan yaitu H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa. Nah, jadi keputusan di sini yaitu H0 diterima untuk parameter AR2 pada model ARIMA 212 karena p-value-nya lebih dari 0,05. Sedangkan H0 ditolak untuk parameter MA1 pada model ARIMA 011 dan AR1 MA1 pada model ARIMA 101 dan AR1 MA1 dan MA2 karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Ya, kita dapat simpulkan bahwa pada taraf signifikan 5%, H0 diterima untuk parameter AR2 pada model ARIMA 212 karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan koefisiennya itu tidak cocok terhadap model. Sedangkan H0 ditolak untuk parameter dari 011 dan pada model ARIMA 101 karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Maka koefisiennya cocok terhadap model. Setelah melakukan uji signifikan, maka langkah selanjutnya itu adalah dengan cek residual pada data. Nah, pada tahapan ini bisa dilihat bahwa apakah residualnya sudah white noise atau sudah memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, ketika p-value-nya lebih besar dari alpha, maka menunjukkan itu data sudah white noise. Selanjutnya, di sini sehingga gagal tolak ke 0 ketika p-value-nya lebih besar dari alpha. Nah, bisa kita lihat pada slide, yaitu tabel model ARIMA dan 011, ARIMA 101, dan ARIMA 212 itu semuanya sudah white noise. Jadi, variabel BBTN itu sudah memenuhi asumsi white noise ketika p-value-nya lebih besar dari alpha 0,05. Kita akan melakukan uji independensi dengan hipotesis pada gambar. Dengan statistik ujinya yaitu
model harga saham modified box pairs. Nah, kita lihat pada tabel dengan model Arimanya hingga leg ke-48 dengan p-value masing-masing seperti pada tabel. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa H0 diterima untuk leg 12, 24, 36, dan 48 pada semua model karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan bahwa tidak ada korelasi antar leg pada semua model atau independen. Kita di sini akan menghitung MSE-nya. Nah, dengan output pada tabel yaitu dengan Arima 011 MSE-nya itu 0,006142 dan seterusnya. Terus kita akan melakukan penentuan model terbaik. Dapat dirangkum seperti tabel yaitu model Arima 011 koefisiennya cocok, berdistribusi normal, independen dengan MSE-nya 0,00684142. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk Arima 101 dan Arima 212. Berdasarkan rangkuman hasil pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa MSE yang paling kecil yaitu pada Arima 011. Namun data tidak konvergen dan kondisi stasioner tidak terpenuhi karena MA-nya lebih besar dari 1. Nah, di sini kita simpulkan bahwa Arima 101 itu memiliki nilai MS yaitu 0,006886. Data itu konvergen dan kondisi sudah stasioner karena koefisien AR dan MA-nya itu kurang dari 1. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa model terbaik dari ketiga model tersebut adalah Arima 101. Nah, selanjutnya kita akan menentukan plot residual dari model Arima. Dengan hasil output plot residual bisa dilihat pada slide, yaitu ada normal probability plot, histogram, dan versus fit, serta versus order, di mana normal probability plotnya berdasarkan hasil output di atas dapat disimpulkan bahwa residualnya berdistribusi normal, dikarenakan pada plot mengikuti garis lurus. Selanjutnya, histogram. Berdasarkan hasil output di atas, histogram ini membentuk kurva normal dan sebagian besar batang berada di bawah kurva, sehingga disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Selanjutnya untuk versus fit, dapat dilihat bahwa plot yang dihasilkan itu tidak berpola atau sini kita mendapatkan hasil peramalannya. Itu di sini dengan periode dari data 103 sampai 112 dengan forecasting bisa dilihat di slide dengan lower, upper, dan aktualnya sudah ada di slide. Presentasi dari saya, apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.